Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Aldila Saeba, selaku mentor Bapak Ibu pada pertemuan kali ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai fundamental akuntansi. Harapannya Bapak Ibu dapat mengetahui apa sih akuntansi, apa kira-kira perbedaan dari seorang accounting, finance, dan auditor, bagaimana alur akuntansi dari awal transaksi hingga laporan keuangan, serta apa arti dari atau maksud dari masing-masing laporan keuangan? Untuk itu kita langsung masuk saja. Di pertama sebelum kita mampu melakukan praktik untuk pengerjaan sebuah siklus laporan keuangan, kita perlu tahu Bapak Ibu definisi dari akuntansi sendiri. Jadi, akuntansi itu berarti seni pencatatan, pengelompokan, peringkasan, serta pelaporan atas kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu periode yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk menyajikan sebuah informasi keuangan. Jadi sesuai dengan artinya tadi, yang pertama kita melakukan pencatatan, yaitu kita akan melakukan atau mengolah sebuah pencatatan dari transaksi-transaksi yang memang terjadi pada perusahaan Bapak Ibu. Yang selanjutnya akan kita kelompokkan ke masing-masing rumah akunnya, gitu bahasanya. Nanti setelah itu akan kita ringkas atau kita buat pelaporannya atau penyajiannya seringkas mungkin agar memudahkan bagi pembaca. Karena selanjutnya tujuan dari akuntansi atau penyajian laporan keuangan adalah untuk menyajikan sebuah informasi yang dapat dibaca dan dipahami bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Nah, untuk itu, setelah kita tahu arti dari akuntansi atau penyajian laporan keuangan sendiri, kita juga perlu tahu prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, ternyata akuntansi itu bersifat biaya historis atau di mana aset dicatat berdasarkan harga perolehannya, jadi bukan nilai pasar saat ini. Misalkan Bapak Ibu menjual atau membeli sebuah kendaraan pada tanggal 5 dan Bapak Ibu akan melakukan pencatatannya baru di tanggal 8. Maka nominal yang akan Bapak Ibu catat itu adalah nominal yang memang muncul atau timbul pada tanggal 5. Jadi nominal yang dicatat adalah nominal yang memang terjadi pada saat transaksinya atau perolehannya, bukan pada saat Bapak Ibu melakukan pencatatannya ya. Nah, di prinsip yang kedua itu ada pengakuan pendapatan. Jadi ketika kita sudah melakukan transaksi tersebut, maka itu adalah pengakuan pendapatannya. Jadi bukan saat kita menerima uangnya, sama hampir-hampir mirip dengan biaya historis yang sebelumnya dijelaskan. Nah, yang ketiga prinsipnya adalah mempertemukan. Ini sebenarnya matching principle atau sebenarnya ketika kita menggunakan akun dan kita munculkan di debit, maka kita akan munculkan juga di kredit. Jadi namanya adalah matching principle. Nah, yang keempat ada konsistensi principle atau konsistensi, di mana untuk dapat menyajikan sebuah laporan keuangan, kita harus tahu bahwa metode yang kita gunakan di awal itu harus kita gunakan sampai akhir periode. Jadi untuk memudahkan untuk dibandingkan atau dilakukannya pemeriksaan oleh auditor. Yang terakhir adalah pengungkapan penuh. Jadi Bapak Ibu diwajibkan bagi seluruh pihak yang menyajikan atau menyusun sebuah laporan keuangan melakukan input atas transaksi yang memang secara nyata dan real. Jadi sesuai dengan prinsipnya harus transparansi. Nah, setelah kita mengetahui prinsip, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada pertemuan kali ini kita juga akan menjelaskan atau memberitahu nih kepada Bapak Ibu, apa sih perbedaan dari seorang accounting, finance, dan auditor. Mungkin yang paling sering kebalik tuh finance dan accounting gitu biasanya. Nah, untuk accounting sendiri, fokusnya adalah melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang disajikan itu adalah atas dasar pekerjaan yang memang dilakukan oleh seorang accounting. Maka penting banget nih untuk seorang accounting itu paham, sebenarnya laporan keuangan itu gunanya untuk apa, tujuannya untuk apa, dan isinya apa saja. Nah, tujuannya dari seorang accounting itu adalah memberikan informasi keuangan yang memang akurat dan dapat dipercaya. Jadi sesuai dengan prinsip yang sebelumnya harus transparan juga nih sebuah laporan keuangan. Nah, biasanya yang dihasilkan oleh seorang accounting itu adalah laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, perubahan modal, laporan arus kas, maupun CALK atau catatan atas laporan keuangan. Berbeda dengan finance, kalau tadi accounting itu yang melakukan penginputan, pencatatan, dan pelaporannya, finance itu adalah pihak atau bagian yang memang melakukan pengelolaan keuangannya dan pengambilan keputusan keuangan. Jadi dia nih yang memang bertujuan untuk mengoptimalkan uang supaya perusahaan tuh mengalami laba dan labanya itu terus tumbuh. Jadi finance yang memikirkan ke depannya itu harus bagaimana dalam penggunaan keuangan perusahaan
yang akan di-input oleh bagian accounting. Nah, biasanya finance itu tuh menghasilkan strategi investasi, anggaran maupun proyeksi jangka panjang. Nah, yang berbeda signifikan adalah auditor. Kalau auditor itu adalah pihak atau seseorang yang tugasnya melakukan pemeriksaan mengenai laporan keuangan yang telah disusun oleh accounting dan finance. Jadi, tujuannya adalah untuk menjamin bahwa laporan itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku, sesuai dengan yang memang ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Biasanya, kalau auditor itu menghasilkan output atau berupa opini audit, ataupun temuan, atau bisa juga berupa rekomendasi saja.